Selamat malam untuk semua. Jadi ini saya rekamnya pas malam untuk materi selanjutnya untuk kelas 12. Yang pertama itu adalah dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini kalau di kehidupan sehari-hari kan kita sering mengenal yang namanya 3 dimensi. 3 dimensi itu berhubungan dengan bangun ruang ya. Bangun ruang. Nah, sebelum masuk ke inti dari dimensi 3, maka kita harus tahu dulu beberapa hal yang mendukung dimensi 3 itu. Dimensi 3 berhubungan dengan bangun ruang. Nah, di bangun ruang sebelum dia menjadi sebuah bangun, ya, bangun ruang itu ada unsur-unsur yang membentuk bangun ruang itu. Di antaranya adalah titik, garis, bidang, kemudian jadilah sebuah bangun. Nah, titik, ya, semua sudah pasti tahu titik itu seperti apa sih. Nah, kemudian kalau garis, pengertian dari garis kan sudah tahu, diajari di SMP. Garis itu adalah kumpulan titik-titik yang dihubungkan menjadi sebuah garis. Kemudian bidang itu kumpulan, ya, garis, ya, yang disatukan, ya, membentuk sebuah sudut, kemudian membentuk sebuah bidang. Nah, kalau dimensi 3 atau bangun datar itu susunan dari bidang-bidang, membentuk sebuah bidang-bidang itu dibentuk menjadi sebuah bangun ruang. Nah, di dimensi 3 itu ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama itu kedudukan titik, garis, dan bidang. Kemudian jarak titik, garis, dan bidang. Kemudian yang ketiga sudut garis dan bidang. Yang pertama yang kita pelajari adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang ini ada 5. Yang pertama itu kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis lain, kemudian kedudukan garis terhadap bidang, kemudian kedudukan bidang terhadap bidang lain. Kelima ini akan kita bahas. Kita akan masuk yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis itu ada 2. Titik terletak pada garis. Nah, contohnya ini misalnya ada garis S, kemudian ada titik yang ada di dalam garis itu. Misalnya saya kasih nama titik A, ini disebut dengan titik terletak pada garis. Kemudian kalau titik terletak di luar garis, contohnya misalnya ada garis S, kemudian ada titik nih, dia tidak berada pada garis S, ini artinya titik A ini terletak di luar garis S. Kemudian yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang ini juga ada 2. Titik terletak pada bidang, contohnya ini misalnya ada bidang alfa, ya, ini bidang alfa. Kemudian di dalam bidang alfa itu ada titik yang terletak pada garis. Jadi kita gak sembarang taruh titik. Misalnya titiknya ada pada garis S. Nah, titik ini berada pada bidang alfa, ini artinya titik terletak pada bidang. Kemudian titik terletak di luar bidang. Nah, misalnya ada bidang alfa, kemudian ada sebuah titik yang di luar bidang, titik A. Nah, ini disebut dengan titik di luar dari bidang alfa. Kemudian kedudukan garis terhadap garis lain. Jadi kalau kedudukan garis terhadap garis lain itu ada 3. Yang pertama, 2 garis saling berpotongan. Jadi kita akan lihat ya, misalnya saya punya bidang A, bidang alfa. Kemudian dalam bidang itu ada 2 buah garis yang saling berpotongan. Nah, ini 2 garis yang saling berpotongan, garis A dan garis B. Misalnya mereka berpotongan di titik X. Ini disebut dengan 2 garis yang saling berpotongan. Kemudian yang B, 2 garis saling sejajar, ya. Nah, misalnya ini ada garis A, kemudian ada garis B. Nah, ini disebut dengan garis yang sejajar. Artinya dia letaknya sejajar, garis A dengan garis B. Kemudian yang ketiga, 2 garis saling bersilangan. 2 garis saling bersilangan, misalnya nih ada garis A, kemudian ada garis B yang tidak terletak pada bidang alfa, ya, dia tidak terletak pada bidang alfa tetapi menembus bidang alfa dan memotong garis A, tidak pada bidang alfa, ya, tetapi dia menembus bidang alfa kemudian berpotongan dengan garis A. Nah, ini disebut dengan 2 garis saling bersilangan.
kedudukan garis yang keempat nih ya, kedudukan garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang juga ada 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Nah, ini contohnya, misalnya ada garis bidang alfa nih, ada garis C, ini terletak pada bidang. Kemudian yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Nah, ini dinamakan garis sejajar dengan bidang itu, misalnya ini ada bidang alfa nih. Kemudian dalam bidang alfa itu ada garis C. Kemudian di luar garis C itu ada garis D. Nah, garis D ini sejajar dengan garis C yang terletak pada bidang. Sehingga ini dikatakan bahwa garis D itu sejajar dengan bidang C yang terletak pada bidang alfa. Nih. Kemudian yang ketiga, garis sejajar. Ini bukan garis sejajar dengan bidang, tapi ini garis memotong bidang. Bentar. Yang ketiga, garis memotong dengan bidang. Nih, misalnya ada bidang alfa, kemudian ada garis C, ya. Kemudian ada satu garis ini menembus ya bidang C. Ini dikatakan garis memotong bidang. Nih, ya. Misalnya ada garis K itu menembus bidang C yang berpotongan dengan garis bidang alfa yang berpotongan dengan garis C. Ini disebut garis memotong atau menembus bidang. Kemudian yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Kedudukan bidang terhadap bidang lain itu ada 2. Yang pertama, 2 bidang saling sejajar. Nah, contohnya ini bidang ini ya, bidang W dengan bidang VW ini adalah 2 bidang yang saling sejajar ya. Nih, kemudian 2 bidang berpotongan. Nah, ini contohnya 2 bidang berpotongan. Ini bidang alfa, ini bidang beta. Ini 2 garisnya berpotongan pada garis G ya letaknya. Jadi ini disebut dengan 2 bidang yang berpotongan. Nah, ini dari kelimanya sudah saya jelaskan semua. Kemudian misalnya ada sebuah contoh. Diketahui gambar berikut ya. Ini ini balok ABCD EFGH. Kemudian titik K terletak di tengah-tengah EH, kemudian titik L terletak di tengah-tengah FG. Kemudian ada pertanyaan gini, tentukan kedudukan titik A terhadap garis HG, titik E terhadap garis KH, titik L terhadap bidang BCFG, titik B terletak pada bidang ADEH. Perhatikan, titik A terhadap garis HG. A dengan garis HG, jadi garis HG ini di atas, kemudian titik A di bawah. Ini artinya bahwa titik A ini ada di luar garis HG. Karena dia terletak di garis HG, berarti titik A itu terletak di luar garis HG. Kemudian yang B, titik E terletak pada titik E terhadap garis KH. E terhadap garis KH. Nah, perhatikan. Ini kalau kita lihat secara langsung, kalau kita lihat ya, titik E dengan garis KH, ini garis KH di atas. Ini kan kalau kita lihat ini di luar nih. Tapi perhatikan kalau K dengan H, garis KH ini diperpanjang, dia akan menyentuh titik E. Ya, ini kalau garis KH diperpanjang ke bawah, dia akan menyentuh titik E. Titik E ini. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa E ini di luar KH, tapi titik E karena garis KH ini kalau diperpanjang, maka titik E ini terletak pada garis KH. Kemudian yang C. Ya. Titik L terhadap bidang BCFG. Mana L? Nah, ini L. Ini L dengan bidang BCFG. Perhatikan, L ini terletak pada garis FG. Nah, garis FG ini ada pada bidang BC
FG. Ini artinya bahwa titik L itu terletak pada bidang BC FG. Kemudian yang D, titik B terhadap bidang ADEH. B terhadap bidang ADEH. Nah, nih kita lihat B, titik B itu ada di sini. Kemudian ADEH itu ada di sini. Ini bidang ADEH. Ini kan jauh nih dari bidang ADEH. Ini artinya bahwa titik B itu terletak di luar bidang ADEH. Nah, itu jadi diperhatikan. Jadi ada beberapa catatan kalau misalnya seperti yang pertanyaan B, titik E terletak pada garis KH. Nah, ini harus diperhatikan. Kadang-kadang kalau kita langsung lihat, oh titik E ini di luar. Ternyata kalau garis KH diperpanjang, oh berarti dia terletak di garis KH. Itu ya. Nanti perhatikan video ini, dipelajari. Setelah nanti ada pertemuan, nanti kita akan lanjut dengan materi selanjutnya.